Mengapa Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias? Meskipun orang Kristen sangat menghormati sosok Yesus, namun bagi kaum Yahudi, ini tidak berlaku. Yudaisme juga secara historis menolak gagasan yang menyebut Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Penolakan ini berakar pada perbedaan teologis yang mendasar dan interpretasi yang berbeda terhadap nubuatan-nubuatan mesianik di dalam Taurat atau kitab suci orang Yahudi lainnya. Ada 3 alasan utama mengapa Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, Yesus tidak menggenapi nubuatan mesianik. Di antaranya, penyatuan umat Yahudi. Mesias disebut akan menyatukan dan mengumpulkan semua orang Yahudi dari pengasingan dan membawa mereka kembali ke Israel. Sementara Yesus gagal menyatukan bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria yang sama-sama keturunan Israel. Lalu tentang pembangunan bait suci Allah. Mesias dinubuatkan akan membangun bait suci yang baru. Memang di masa Yesus, sudah ada bait suci yang kedua, yang dibangun oleh Ezra dan Nehemia. Namun sejak Ezra dan Nehemia tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai Mesias, maka bait suci yang mereka bangun dianggap bukanlah bait suci yang dinubuatkan. Nah, Yesus sendiri, di masa hidupnya tidak pernah membangun bait suci. Malah dia menubuatkan bahwa bait suci yang ada saat itu, akan dirubuhkan. Bukannya membangun bait suci, Yesus malah menubuatkan penghancuran bait suci yang sudah ada. Berikutnya nubuatan tentang perdamaian global. Mesias disebut akan membawa era perdamaian dan harmoni, di mana semua orang hidup tanpa konflik, tanpa perang, dan tanpa kebencian. Masa hidup Yesus justru ditandai oleh kekerasan dan penindasan oleh bangsa Romawi. Nubuatan berikutnya, Mesias akan menjadi Raja Damai yang mendamaikan dunia. Disebutkan di Yesaya 2 ayat 4, ia akan mengadili antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Yesus tidak pernah menjadi hakim yang mendamaikan dunia, dia malah dihakimi oleh bangsanya sendiri, hingga dijatuhi hukuman mati. Nubuatan terakhir adalah pengenalan akan Tuhan. Mesias akan membuat semua orang di seluruh dunia mengakui hanya ada satu Tuhan, dan hidup dalam ajaran-ajarannya. Sementara Yesus tidak pernah mengenalkan Tuhan, dia malah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Alasan kedua, Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias adalah soal penafsiran yang berbeda tentang Mesias itu sendiri. Dalam Yudaisme, Mesias adalah sosok manusia biasa, keturunan Raja Daud, dan dia akan menjadi pemimpin politik dan militer yang hebat. Sementara kekristenan menyebut Yesus sebagai manusia ilahi, anak Allah yang menjadi bagian dari Tritunggal. Konsep seperti ini berbeda dengan interpretasi Yudaisme yang monoteisme absolut, di mana hanya ada satu Tuhan, dan tidak ada yang lain. Yang ketiga, teks-teks suci Yahudi tidak mendukung klaim orang Kristen. Nubuatan-nubuatan yang diyakini oleh orang Kristen sebagai bukti bahwa Yesus adalah Mesias, seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh orang Yahudi. Contoh, mengenai hamba yang menderita, di kitab Yesaya pasal 53, orang Yahudi meyakini ini sebagai metafora untuk bangsa Israel secara keseluruhan, bukan individu atau orang tertentu.